Di bagian kali ini izinkan saya berbagi beberapa tips agar puasa Ramadan di tahun ini bisa kita laksanakan dengan lancar, dengan sehat. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menjaga minum kita. Sebagaimana kita tahu, air ini merupakan salah satu unsur gizi serta komponen utama dalam tubuh manusia. Ini sebagai salah satu zat gizi makro esensial yang mempunyai beberapa fungsi, misalnya sebagai pelarut, sebagai alat penggut, sebagai katalisator, pelumas, fasilitator pertumbuhan, yang mengatur suhu tubuh juga, dan meredam benjolan. Jadi banyak sekali manfaat cairan untuk tubuh kita. Sementara untuk kebutuhan air minum itu dalam satu hari kurang lebih kita butuh 8 gelas air. Banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan, misalnya kita bisa minum 2 gelas saat buka, kemudian 2 gelas setelah tarawih, 2 gelas sebelum tidur, dan 2 gelas saat sahur. Kemudian tips selanjutnya adalah tetap beraktivitas fisik atau olahraga. Kita bisa agendakan dalam satu hari ini paling tidak 20 atau 30 menit. Kita pilih olahraga yang ringan atau yang sedang lah. Selanjutnya bagi yang masih merokok, maka bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk berhenti merokok karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berhenti merokok. Tips selanjutnya adalah mengatur tidur kita. Secara teori mungkin bisa kita alokasikan waktu dalam satu hari sekitar 6 jam seperti itu. Tapi kebutuhan tiap orang memang beda-beda Ada yang kemudian kurang dari 6 jam sudah cukup, sah-sah saja, tidak apa-apa. Yang penting kita perhatikan juga kualitasnya Tidur yang kalau bahasa Jawanya tidak gogleh-gogleh tidak aplap, itu juga harus diperhatikan. Kemudian saat sahur ini juga kita bisa memilih menu supaya bisa mendukung ibadah puasa kita. Biasanya saat sahur ini kita karena masih ngantuk jadi kadang-kadang makannya itu seadanya. Tapi salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak makan makanan yang berserat, contohnya buah, sayur, Kemudian hindari mengkonsumsi makanan yang berminyak. Selanjutnya saat buka puasa ini kadang-kadang kita tergoda untuk makan langsung banyak Ada berapa, misalnya ada jus, ada cola, ada manisan dan lain sebagainya. Tapi yang diperlukan tubuh adalah makanlah secukupnya. Kita pilih buah-buahan atau minuman yang manis biasanya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Juga ada tips yaitu relaksasi. Kita tahu saat ini mungkin Ramadan yang spesial karena kita semua sedang menghadapi satu keadaan atau kondisi pandemi di mana banyak sekali saudara-saudara atau mungkin kerabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan kekurangan, sehingga ini sangat memicu pikiran, sangat memicu stres kita. Salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak-banyak melakukan relaksasi, terutama saat ini karena ada kebijakan work from home, jadi kita bisa mengatur waktu dengan enak di rumah. Dengan relaksasi ini insya Allah kita bisa mengontrol salah satu hormon yang namanya hormon kortisol. Padahal hormon kortisol ini biasanya bisa memicu stres dan kemudian bisa memicu masalah-masalah di beberapa organ lain misalnya di jantung biasanya akan meningkatkan tensi, kemudian gula itu bisa gulanya jadi tinggi, kemudian di pencernaan bisa muncul sebagai mah, nyeri ulu hati dan sebagainya. Dan yang paling penting kalau stresnya terlalu lama nanti bisa menekan sistem imun sehingga sistem imunnya jadi buruk dan gampang sakit. Maka banyak-banyaknya untuk berrelaksasi. Kemudian ada tips juga, cobalah untuk berbagi, di mana saat ini mungkin banyak sekali saudara kita yang butuh bantuan kita, karena ternyata tubuh kita ini punya beberapa hormon, yang salah satunya adalah yang paling bawah itu yang warnanya pink, itu ada hormon serotonin. Ketika kita melakukan salah satu kegiatan ini berbagi, ini insya Allah akan bisa membuat keadaan
well-being dalam tubuh kita, yang meningkatkan hormon serotonin. Dan ini akan baik nantinya untuk mood atau untuk perasaan kita. Sebagaimana kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah ngendika, ya, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Nah, itu di beberapa manfaat puasa. Yang pertama adalah puasa itu bisa memudahkan kita untuk melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan racun-racun. Dengan puasa ini otomatis kita akan makan dengan jumlah yang sedikit, otomatis radikal bebas yang kita konsumsi juga sedikit, maka itu akan memudahkan mesin dalam tubuh kita ini untuk mengeluarkan ya sampah-sampah atau zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian saat berpuasa ini juga ada kesempatan untuk sel-sel dalam organ tubuh kita untuk recovery atau regenerasi, atau untuk pembaruan sel dengan baik. Kemudian dengan berpuasa juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi dari sel-sel getah bening akan membaik 10 kali lipat.